Masyarakat diimbau untuk mewaspadai modus penipuan pengaktifan aplikasi Cortex melalui telepon seluler. Utamakan data dalam pembangunan, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat integrasi data rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Selasa 9 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari Bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Masyarakat khususnya wajib pajak diimbau untuk mewaspadai modus penipuan pengaktifan aplikasi Cortex melalui telepon seluler. Oknum penipu diketahui mengatasnamakan kantor pajak pusat untuk meminta data pribadi wajib pajak. Masyarakat wajib pajak di daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan melalui telepon seluler untuk aktivasi Cortex yang mengatasnamakan kantor pajak pusat atau Direktorat Jenderal Pajak. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul laporan adanya oknum yang menghubungi wajib pajak melalui telepon seluler dan meminta data pribadi dengan alasan proses pengaktifan aplikasi perpajakan tersebut. Penyuluh pajak KPP Pertama Ternate Dodi Permana menegaskan kantor pajak pusat tidak pernah menghubungi wajib pajak di daerah dan tidak pernah meminta data sensitif secara langsung. Ya, jadi selama ini banyak ya wajib pajak itu mendapatkan telepon yang mengakui dari kantor pusat untuk mengaktifkan Cortex seperti itu. Mereka begitu meyakinkan dengan data-data yang persis seperti nomor KTP, nomor handphone, nomor email dan sebagainya itu persis seperti data-data yang kami punya. Wajib pajak diingatkan untuk tidak membagikan informasi seperti nomor identitas, kode OTP, password atau data akun kepada pihak manapun yang mengatasnamakan kantor pajak pusat. Jika menerima panggilan mencurigakan, masyarakat diminta segera mengabaikan dan melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat. Kalau di instansi kami, tidak ada kantor pusat menelpon kepada wajib pajak daerah. Tidak ada. Jadi pasti dari kantor pajak di mana cabangnya yang menelpon ke wajib pajak terdaftar di mana. Tidak mungkin dari kantor pusat. Itu sudah pasti penipuan. Jadi mohon waspada. Apabila terjadi demikian, segeralah ke kantor pajak terdekat. Jangan diladeni permintaan data ataupun hanya mengatakan yes or no. Jangan diladeni. Imbauan ini disampaikan sebagai upaya mencegah semakin maraknya tindak penipuan digital yang memanfaatkan nama instansi pemerintah. Diharapkan dengan meningkatnya kewaspadaan, masyarakat dapat terhindar dari kerugian dan penyalahgunaan data pribadi. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukir Basir melaporkan. Utamakan data dalam pembangunan, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rapat integrasi data rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Rapat integrasi data rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah dengan tema Bangun Data, Pulihkan Harapan berlangsung di Grand Majang Hotel Ternate pada Senin 8 Desember 2025. Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam sambutannya menegaskan bahwa data menjadi kunci utama untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Wakil Gubernur juga menyampaikan pentingnya integritas ketaatan terhadap regulasi serta keberanian aparatur untuk bekerja sesuai aturan. Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi sudah dilakukan di beberapa kabupaten di antaranya Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan. Kepala Dinas PRK menyampaikan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergitas antara pemerintah provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat. Dari Ternate, kontributor TVRI, Sukri Basir, melaporkan.
Saudara meriahkan hari jadi Ternate ke-775 tahun, pemerintah Kota Ternate menggelar festival literasi dengan tujuan memperkuat ekosistem serta menumbuhkan budaya literasi. Festival literasi yang digelar pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate berlangsung di Benteng Oranye pada Senin 8 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan budaya literasi, memperkuat ekosistem literasi, dan meningkatkan daya baca masyarakat khususnya generasi muda. Sekretaris Daerah Rizal Marsawoli mengaku selain menjadi momentum perayaan Hari Jadi Ternate ke-775 tahun, Festival Literasi merupakan cara pemerintah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda. Untuk literasi, festival literasi hari ini adalah salah satu instrumen atau salah satu cara pemerintah dalam melakukan edukasi. Nah, isu kita ya tadi misalnya di belakang kita ini ada yang namanya bank sampah andalan. Beberapa stand pameran. Nah, ini salah satu instrumen juga bahwa festival literasi ini menjadi salah satu bagian yang menjadi target pemerintah dalam melakukan edukasi kepada generasi-generasi kita, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tadi yang hadir pada hari ini. Dan saya mensupport acara hari ini menjadi agenda tahunan setiap tahun untuk menjadi bagian dari rangkaian hajat 777 nanti di tahun depan. Sementara Fatma Abu Bakar berharap kegiatan ini terus diperluas dengan menyelenggarakan perlombaan sehingga menarik banyak pengunjung. Harapan ke depannya di packaging lebih bagus lagi supaya masyarakat luas khususnya Kota Ternate tahu kalau di sini ada kegiatan literasi. Gitu. Supaya lebih banyak pengunjung dan harus ada kegiatan yang langsung dilaksanakan di sini. Ya, salah satunya tadi ada dialog. Nah, tapi mungkin ada lomba-lomba antar SMP, SD, SMA, universitas biar menarik pengunjung datang kan. Festival literasi ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah Kota Ternate dengan sekolah, komunitas, serta masyarakat untuk memperkuat literasi dan memperkuat identitas budaya Ternate yang kaya akan sejarah. Dari Ternate, kontributor TVRI, Sukri Basir, melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Peduli terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Yayasan Masjid Al-Munawar Ternate bersama Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu para korban. Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan masyarakat Kota Ternate. Yayasan Masjid Al-Munawar bekerjasama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI mengadakan aksi solidaritas untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Penggalangan dana dilakukan di halaman Masjid Al-Munawar dengan mendirikan posko penggalangan dana dan melibatkan para anggota BKM serta anggota RAPI. Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan donasi untuk meringankan beban warga terdampak bencana yang hingga kini masih membutuhkan bantuan logistik, kebutuhan harian, dan dukungan pemulihan. Sekretaris Masjid Raya Al-Munawar yang sekaligus Ketua RAPI Kota Ternate Abdullah Kahar menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian umat dan bentuk sinergi antar lembaga untuk membantu saudara-saudara di wilayah bencana. Abdullah Kahar berharap dukungan masyarakat Ternate dapat memberikan manfaat nyata bagi korban. Hari ini alhamdulillah sudah masuk ke hari keempat, hari ini. Rencananya sebenarnya saya ngambil waktu seperti pemerintah menaruh bencana di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, sesuai dengan tanggap darurat. Tanggap darurat kan 14 hari ya. Tapi ini kita mau lihat kalau misalkan kita sudah terkumpul ya, berarti kita sudah ingin menyalurkan di saluran resmi. Penggalangan dana ini direncanakan berlangsung selama beberapa hari ke depan dan seluruh donasi akan disalurkan langsung kepada korban melalui pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kalau untuk masyarakat Maluku Utara ya memang saya lihat mereka bergiat untuk memberikan sumbangan sekalipun itu cuma 1.000, 2.000 dan lain sebagainya, tapi cukup tinggi. Karena selain kami buka posko di sini, ada teman-teman mahasiswa juga banyak yang menggelar aksi-aksi di jalan-jalan lain. Ya tujuannya sama. Ada yang mungkin nanti mereka kumpulkan ke kami, atau yang lain mereka salurkan sendiri-sendiri. Gitu. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Ternate ke-775, para pelari dari berbagai komunitas menantang diri mereka mengikuti ajang Ring of Gamalama 42 km, sebuah ajang menantang untuk mengelilingi Pulau Gamalama. Semangat perayaan hari ulang tahun Kota Ternate ke-775 semakin terasa dengan digelarnya Ring of Gamalama 42 km, sebuah tantangan lari yang mengelilingi Pulau Ternate. Kegiatan ini diikuti puluhan pelari dari berbagai kalangan hingga komunitas lari. Event yang dikenal sebagai Ring of Gamalama ini menempuh jarak 42 km, dimulai dari pukul 4 pagi di kawasan Landmark Ternate hingga pukul 12 siang. Mario, Ketua Panitia, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai challenge bagi para pelari di Kota Ternate, sekaligus menyambut peringatan hari ulang tahun Kota Ternate yang ke-775. Ring of Gamalama adalah challenge buat teman-teman runners, kan sekarang lagi hype orang berlari. Nah, kemudian kita bikin challenge untuk mengelilingi Pulau Ternate. Nah, makanya nama kegiatannya kita kasih nama Ring of Gamalama. Yaitu sebenarnya agak ada bentuk-bentuk, dulu kan ada long march ya, tapi kita kali ini karena hype lari ya kita ganti dengan berlari. Nah, kebetulan di bulan ini di tanggal 29 nanti kita akan ulang tahun Ternate ke-775. Nah, kita bikin kegiatan ini dan disupport oleh pemerintah Kota Ternate untuk menyelenggarakan event Ring of Gamalama 42 kilo. Total semuanya ada 131 runners yang ingin mencoba rute keliling Pulau Ternate ini. Kita start agak subuh, kita start di jam 4 pagi dengan durasi batas waktu di 8 jam. Jadi akan berakhir di jam 12 siang nanti. Peserta yang lewat dari 12 jam kita tidak akan memberikan penghargaan. Tapi karena kita sudah sepakat bahwa kita waktunya 8 jam. 8 jam itu baru kita serahkan medali sama suatu kebanggaan jersey finisher.
Para pelari mengaku antusias mengikuti tantangan ini. Selain menguji fisik juga dapat membangkitkan semangat dalam bidang olahraga lari. Pemerintah Kota Ternate pun turut memberikan dukungan atas penyelenggaraan Ring of Gamalama. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Ketua Panitia berharap masyarakat semakin mencintai olahraga. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampa. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Donggala menyalurkan bantuan material perawatan perahu kepada kelompok nelayan di Dusun Kulolu, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa. Bantuan ini merupakan bagian dari realisasi Kampung Nelayan Merah Putih yang berfokus pada penguatan sarana operasional nelayan pesisir. Bantuan tersebut meliputi 5 kubik papan kayu bayur, 100 kg cat kayu dan besi, 50 kg cat anti lumut, lem kayu, thinner, serta kuas berbagai ukuran. Penyaluran ini difokuskan untuk menjawab kebutuhan kelompok nelayan yang selama ini mengalami keterbatasan dalam melakukan perawatan perahu secara rutin. Dengan hadirnya material ini, kelompok dapat melakukan perbaikan menyeluruh agar armada mereka kembali kuat dan layak beroperasi. Aci, salah satu perwakilan kelompok, menyampaikan bahwa ini merupakan bantuan paling lengkap yang pernah mereka terima. Selama ini biaya perawatan perahu harus dipenuhi secara mandiri dan membutuhkan waktu lama. Dengan kondisi perahu yang lebih baik, kelompok nelayan kini dapat melaut lebih jauh dan lebih lama, sehingga meningkatkan peluang mendapatkan hasil tangkapan yang optimal. Saya nelayan serta teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bupati, Ibu Vera Laruni, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Bapak Ali Asagaf, dengan adanya beberapa bahan yang diberikan kepada kami, yaitu cat, lem, papan, kuas, dan yang lainnya. Bermanfaat kepada kami pribadi dan teman-teman yang lain, dan kepada nelayan-nelayan yang lain yang ada di Kabupaten Donggala. Peningkatan kondisi armada tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga memberikan kepastian bagi keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan. Mereka berharap dukungan serupa dapat terus dilakukan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah pesisir Donggala. Kelompok nelayan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Donggala dan Dinas Perikanan atas perhatian terhadap kebutuhan mereka. Bantuan ini dinilai sangat membantu, karena tanpa dukungan pemerintah, perawatan perahu membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang untuk dipenuhi secara mandiri oleh kelompok. Dari Kabupaten Donggala, Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. TVRI mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah pusat, yakni Sekolah Rakyat. Hal ini dilakukan dengan mengenalkan dunia broadcasting serta industri kreatif kepada siswa-siswi di tingkat sekolah rakyat, salah satunya yang dilakukan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar. TVRI Sulawesi Selatan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar melalui kegiatan ekstrakurikuler produksi film. Dalam sesi pembelajaran tersebut, para siswa diajak mengenal langsung bagaimana bekerja sebagai kru film, mulai dari menjadi sutradara, kameramen, hingga menjajal kemampuan akting. Keseruan terlihat ketika mereka mendapat bimbingan langsung dari tim profesional TVRI Sulsel yang memandu proses produksi sederhana di lingkungan sekolah. Pada kesempatan itu, Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, juga menyerahkan bantuan berupa 1 set perangkat komputer editing, kamera, dan tripod. Bantuan ini diberikan untuk mendukung minat siswa dalam dunia film dan penyiaran, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk mengasah kemampuan secara berkelanjutan. Di RUT LPP TVRI, Iman Brotoseno mengatakan, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk kepedulian Presiden Republik Indonesia untuk memutus mata rantai kemiskinan, termasuk menjawab bahwa setiap anak memiliki hak yang sama
untuk memperoleh akses pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. TVRI berkomitmen untuk mendukung program Presiden dalam hal ini sebagai lembaga penyiaran publik. Tentu saja, TVRI memiliki potensi untuk memberikan pelajaran terkait dengan dunia penyiaran, kemudian industri ekonomi kreatif, dan termasuk di dalamnya ada film, apalagi Makassar dianggap salah satu sentra film terbesar di Indonesia di luar kota Jakarta dan Yogyakarta. TVRI tentu saja punya komitmen ya untuk mendukung program beliau dalam hal ini sebagai lembaga penyiaran publik. Tentu saja kami memiliki potensi untuk memberikan pelajaran terkait dengan dunia penyiaran, kemudian industri ekonomi kreatif, ya, dan termasuk di dalamnya ada film juga, gitu ya. Jadi TVRI kan punya kemampuan itu ya. Jadi kami memberikan pelatihan, pelajaran, dan kami sudah juga memberikan peralatan editing, kamera dan sebagainya. Dan kami berharap nanti ada tindak lanjut lebih lanjut lagi, dan kami sudah berbicara juga dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan ekstrakurikuler ya dari Sekolah Rakyat MA26 ini di Makassar, apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, terkait dengan media penyiaran dan industri film ya. Sementara Kepala Balai Besar Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Makassar, Ana Puspasari menyampaikan pihaknya mengapresiasi dukungan TVRI kepada keberadaan sekolah rakyat khususnya di Makassar. Ini akan membuat anak-anak semakin semangat ya, karena kalau di SRMA 26 ini mereka sudah ada tim humasnya. Dengan adanya kelengkapan sarana ini pasti insya Allah anak-anak akan lebih semangat, dan nanti Bapak Direktur datang lagi sudah berubah dengan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak ini akan bisa mencapai apa yang diharapkan dari Bapak Presiden. Tentunya untuk memutus mata rantai kemiskinan ini adalah salah satunya melalui pendidikan. Selain Kota Makassar, TVRI hingga saat ini TVRI telah mengunjungi sekolah rakyat di beberapa kota untuk menggelar kegiatan serupa, seperti di Kota Padang, Kota Yogyakarta, dan selanjutnya di Kota Kupang. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga mulai dari kelompok tani, korban bencana alam dan kebakaran, sekolah juga rumah ibadah. Bantuan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah kota meningkatkan kesejahteraan warga melalui program prioritas. Pemerintah Kota Ambon secara konsisten terus menunjukkan komitmennya meningkatkan kesejahteraan warga kota melalui program prioritas. Salah satu bentuk komitmen pemerintah kota meningkatkan kesejahteraan warga adalah memberikan bantuan kepada sejumlah kelompok tani berupa alat pertanian dan bibit, dana stimulan kepada korban bencana alam dan kebakaran, serta bantuan tempat sampah untuk sekolah dan rumah ibadah. Pemberian bantuan diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena pada apel pagi yang berlangsung Senin pagi di halaman parkir Balai Kota Ambon. Untuk apa? Dibagikan kepada masyarakat pada wilayah-wilayah pemukiman masyarakat supaya membantu dalam proses pengangkutan sampah dari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau langsung oleh mobil sampai ke tempat-tempat pembuangan sementara. Harapan kita supaya Ambon semakin bersih. Kemudian kita juga kasih bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial. Watimena juga menambahkan penyaluran bantuan ini menunjukkan hadirnya pemerintah Kota Ambon untuk warganya. Diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Novita Bonara, Samsudin Sanduan melaporkan.
Saudara, berikut kita simak informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Rabu 10 Desember 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.